Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan Tuhan telah menopang kita di hari-hari yang telah kita lewati. Dan marilah kita memulai hari ini dengan datang kepada Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami masih hidup dan itu adalah karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari-hari hidup kami serta berkat-berkat dan pertolongan-Mu. Dan hari ini kami mau mohon kiranya Tuhan yang terus menopang kami. Dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur pasal 3 ayat 1-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita kalau kita bicara tentang masalah-masalah kehidupan, maka setiap orang pasti memiliki masalah hidup. Masalah itu tidak memandang apakah orang yang percaya kepada Tuhan, apakah dia itu pendeta ataukah jemaat, ataukah dia orang yang tidak mengenal Tuhan, apakah dia orang berpendidikan, punya jabatan, punya status sosial yang tinggi. Ya, masalah tidak mengenal hal itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 3 ini mengisahkan kepada kita tentang seorang yang sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Dan yang menghadapi masalah ini adalah bukanlah orang biasa, bukan orang miskin, tetapi dia adalah seorang raja yang besar, yaitu Raja Daud. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah apa yang sedang dihadapinya? Yaitu yang pertama-tama adalah masalah dengan anaknya Absalom. Dari judulnya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah tentang Mazmur Daud dalam menghadapi musuh ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, saudara, ini adalah masalah Daud dengan Absalom anaknya, masalah dengan keluarga. Anaknya Absalom ini memberontak, mau merebut, melengsarkan ayahnya dari tahta raja. Ia ingin merebut tahta kerajaan dari ayahnya. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam ayat 2 dijelaskan di sana adalah masalah dengan orang banyak atau masalah dengan orang lain. Saudara, orang banyak ini adalah orang-orang yang mengejek, menghina Daud. Mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan Daud. Tuhan tidak lagi memihak kepada Daud. Dan mereka mengejeknya, menghinanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita pasti pernah mengalami persoalan-persoalan yang seperti yang dihadapi oleh Raja Daud ini. Baik dalam keluarga, masalah kesehatan, masalah dengan orang lain, dan lain sebagainya. Namun demikian saudara, sikap kitalah yang menentukan apakah kita menang atas masalah-masalah itu.
Sehingga judul dari renungan ini adalah menang atas masalah. Nah, saudara, bagaimana sikap kita saat kita berhadapan atau menghadapi masalah kehidupan? Mari kita belajar dari Raja Daud. Yang pertama-tama adalah saudara, sikap Raja Daud dalam menghadapi masalah yang ia hadapi adalah, yaitu yang pertama-tama, ia datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dan kelima dapat kita lihat hal itu. Raja Daud adalah seorang yang penting, ia adalah seorang raja. Dan sebagai raja, tentu ia memiliki kuasa, punya pasukan, punya tentara, punya pengawal yang siap melaksanakan apa yang diperintahkannya. Sebagai seorang raja, Daud bisa saja memerintahkan para prajuritnya, para tentaranya, pengawalnya untuk menangkap Absalom ataupun membunuh, menembaknya dengan senjata, dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia yang berusaha membunuhnya. Tetapi saudara, di sini Daud tidak melakukan hal itu. Walaupun dia punya kuasa, walaupun dia punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Yang dilakukan Daud adalah justru malah ia datang mengadu kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Raja Daud sadar betul bahwa kekuatannya bukan terletak pada pasukan yang ia miliki, bukan pada tentara ataupun para pengawal yang ada di sekitarnya. Ia tahu betul bahwa kekuatannya adalah dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang 4 berkata demikian, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, bagi Raja Daud, Tuhan adalah perisai, pelindung yang paling kuat. Dan Raja Daud menyadari betul itu, bahwa tempat perlindungan yang paling kuat dan paling aman adalah di dalam Tuhan. Hanya Tuhan. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan yang paling aman kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Daud. Ia datang kepada Tuhan. Di sana dikatakan di dalam ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Yaitu dengan datang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bawalah masalahmu di hadapan Tuhan, ceritakanlah kepadanya, berserulah dengan nyaring. Ceritakan apa yang sedang engkau hadapi. Percayalah kepadanya. Dan katakanlah, engkau saja perlindunganku dan pertolonganku Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Raja Daud menyerahkan seluruh persoalan hidup kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruh persoalannya. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, kita melihat di sana. Ketika seseorang berada di dalam masalah, segala sesuatunya menjadi sulit dan tidak enak. Tetapi Daud, saudara, ketika ia berada di dalam masalah, di dalam ayat 6 dikatakan di sana, Daud malah tidur dengan nyenyak. Kata tidur di sini adalah bukan tidur yang sebentar-sebentar, tetapi ia tidur dengan benar, dengan nyenyak. Dia tidur dengan pulas, nyenyak sekali. Dia aman, dia tidak khawatir. Sehingga saat Daud terbangun dari tidurnya, maka Daud berkata, aku tidak takut menghadapi puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ia tidak khawatir, ia tidak takut terhadap masalah yang mengepung dia. Karena apa? Ia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Walaupun musuh telah siap mengepungnya di dalam ayat 7.
Saudara, kekuatan apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia tetap tenang saat menghadapi persoalan ataupun masalah dalam hidupnya? Kekuatannya sekali lagi tidak lain adalah Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menopangnya. Nah saudara, oleh karena itu saudara, Raja Daud menyerahkan seluruh persoalan yang ia hadapi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang berat, yang sulit, persoalan yang siap mengepung kita? Apakah kita menghadapi dengan kekuatan sendiri? Ataukah kita biarin saja sambil terus menggerutu, menyalahkan ini dan itu? Saudara, sekali lagi saudara, datanglah dan serahkanlah seluruh masalah itu kepada Tuhan. Di sanalah kekuatan kita. Maka ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dan menyerahkannya, maka kita pun akan tenang di dalam hidup ini. Yang ketiga saudara, menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ayat 8 di sana dikatakan bangkitlah. Itu adalah kata perintah untuk melakukan sesuatu, ya, yaitu beranjak dari tempat di mana kita ada. Ya. Masalah yang dihadapi oleh Daud tidak membuat ia terpuruk dan kalah terhadap masalah. Justru sebaliknya saudara, Daud mengalami kemenangan, dan semua itu karena Daud menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 9 mencatat bahwa Daud mengalami pertolongan dari Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika menghadapi persoalan? Apakah menghadapi dengan sendiri? Saudara, itu adalah tindakan yang salah. Hadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Dan bangkitlah, bertindaklah dengan tetap percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya, menopang dan memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam masalah-masalah kehidupan yang menghimpit kita, yang menekan kita, ya, sikap hidup kita menentukan kemenangan kita. Datanglah kepada Tuhan ketika kita berada di dalam masalah dan persoalan. Percayakanlah setiap persoalan kita kepada Tuhan. Dan hadapilah persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau mengajar kami melalui firman-Mu pada hari ini. Seperti Raja Daud yang menulis Mazmur ini, ketika ia menghadapi masalah besar, ketika ia dikepung, ketika ia mau dilengserkan, ketika tahtanya mau direbut, bahkan orang-orang menghinanya dan dengan mengatakan bahwa tidak ada pertolongan kepadanya. Tuhan tidak lagi menolong Daud, tetapi justru dia datang kepadamu ya Tuhan. Walaupun dia seorang raja besar dan punya kuasa dan pasukan, tetapi justru malah ia datang kepada Tuhan meminta pertolongan dan kekuatan serta perlindungan dalam menghadapi masalah itu. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami pun yang hidup di masa kini, kami adalah orang-orang yang banyak masalah di sekitar kami, yang masalah yang menghimpit, menekan kami. Kami mohon tolonglah kami Tuhan, kepadamu saja kami mempercayakan hidup kami. Tolonglah kami dalam menghadapinya, agar kami mampu mempercayai Engkau, kami mampu datang kepadamu, dan tolonglah seluruh jemaat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.